Bapak dan Ibu hadirin peserta undangan yang kami muliakan, selanjutnya sambutan sekaligus arahan dari Bupati Solo kepada yang terhormat Bapak Haji Gusmal SMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran ma'mar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan ini wa kita pasyantu seorang kepala bidang di sosial yang dihormati Bapak pimpinan cabang. Jadi kalau tema tugas hari Indonesia ini menghormati Bapak Kapolres Solo, terus juga mewakili menghormati Kepala Dinas Sosial dan Solo, Bapak Ibu sekalian, para peserta pertemuan yang saya muliakan, hadirin wa hadirat yang kembali saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya beliau sehingga kita bersama bisa hadir pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi program sembako dan salawat. Mudah-mudahan kita semua akan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam dan juga kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Bapak Kepala BRI, Bapak Kapolres atas kehadiran beliau pada kesempatan sosialisasi sembako dan Solo ini dalam rangka memikirkan membangun dan masyarakat Solo. Karena itu intensnya pemberian publik yang memperhatikan masyarakat kita yang hidup di bawah kemiskinan, sehingga sudah sampai sembako pun dipikirkan, persoalan hidup, persoalan beras, segala macam dipikirkan oleh pemerintah pusat dan keluarganya. Pada kesempatan siang ini kita perlu memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang sudah berkenan memperolehkan bantuan pangan yang dunia ini untuk Solo, dan mudah-mudahan juga melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kami berjanji pada Dinas Sosial Provinsi bahwa semua program dinas sosial akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun provinsi maupun daerah Kota Solo. Sehingga semua program yang dibuat dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bisa terlaksana tepat sasaran, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat nilai. Sehingga masyarakat kita bisa menerima, memahami, dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat tentang bantuan pangan dan ini yang sering disebut dengan kebutuhan sembako masyarakat. Bapak dan Ibu yang dihormati, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, di Kabupaten Solo ini, menurut saya tidak salah, masih terdapat yang namanya keluarga miskin. Menurut data statistik Kabupaten Solo, sebesar 29.000 lebih kepada tingkat
100,9%. Tingkat kemiskinan juga berada pada angka 6,9%. Berbeda dengan data yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi sebesar 270 lebih kepala keluarga. Artinya kalau ini kita analogikan sebuah keluarga menjadi minimal 4, ini ada 81.000 jiwa lebih yang berada dalam situasi dan kemiskinan. Berbeda dengan yang disurvei oleh Biro Pusat Statistik hanya 29.200 jiwa lebih. Saya pernah menanya kepada Badan Pusat Statistik, kenapa beda? Kementerian Sosial itu punya data 20.545 keluarga, dan di BPS 33.000, beda sekali. Maka seorang BPS menjawab, kami punya data sudah sesuai dengan angka bahwa yang dikatakan miskin itu yang memiliki pengeluaran di bawah 450.000 rupiah per bulan. Berbeda dengan angka yang disosialisasikan oleh dinas sosial, jadi dalam rangka membentengi segenap keluarga agar jangan terjadi kemiskinan di berbagai tempat. Jadi bedanya ada yang mengatakan bahwa BPS dikatakan itulah kemiskinan absolut, bahwa itu memang benar-benar miskin kalau keluarganya di bawah 415.000 per bulan. Tapi bagi Kementerian ini berjaga-jaga agar jangan nanti terjadi yang absolut itu, tidak hanya menjadi 21.000 jiwa lebih. Ini barangkali sebuah perbedaan yang tidak perlu dipersoalkan. Tapi ini adalah data. Data itu dia berbicara. Data itu berbicara. Misalnya seorang sekarang mempunyai dapat bantuan program dan besar tentang keluarga miskin itu 21.000 jiwa lebih, itu mengatakan bahwa hampir 20% masyarakat Solo berada hidup di bawah garis kemiskinan. Kan itu artinya bahwa kita semua sebenarnya selayaknya mulai dari Pak Ahmad, Walidagari, tenaga kesehatan kecamatan, dana PSM, sebenarnya harus koreksi diri. Apakah data yang diberikan kepada pemerintah daerah, kepada Bupati Solo, kepada Nasdem sudah qualified, sudah sesuai dengan sebenarnya, sudah sesuai dengan kenyataan di dalam yang sekarang disebut dengan by ades, by problem, by solusi. Jadi kita membuat data yang dikatakan data itu yang akurat itu adalah yang jelas datanya by ades, by problem, by manfaat, by solusi. Artinya ketika sebuah data yang kita sampaikan kepada pemerintah yang di atas, katanya ini perlu bisa kita pertanggungjawabkan di mana saja, bisa kita pertanggungjawabkan di mana saja. Kalau saya sering mendengar, bukan saja di data data sendiri, misalnya data BPJS saja misalnya. Data BPJS itu di BPJS yang dibantu oleh pemerintah daerah setiap tahunnya ada sekitar 25.000 jiwa. Saya hanya ada tangan, saya tidak tahu siapa orangnya. Karena terjadi keluhan, rupanya yang sudah berada masuk juga, yang sudah berpenghasilan memadai sudah masuk juga, perangkat kali masuk juga, perangkat desa masuk juga. Sebenarnya tidak boleh. Hanya barangkali diawaikan kejadian para wali negara, para camat dalam memberikan data kepada pemerintah daerah. Sampai hari ini dulu saya katakan data kita itu belum valid, data kita itu belum valid. Artinya kata orang sama dengan dirangkum. Dirangkum itu dibawa bunyi dicari di atas bom. Dia dihimbau berbunyi ya, tapi dia tidak ketemunya. Itu data yang paling banyak tidak ditemukan. Dia membuat pemerintah daerah susah duit sebagainya.
Makanya sekitar ini ya, kalau Pak Camat boleh bilagi, kalau akan berikan data, jangan pakai pepatah ibu di Mado, jangan ibu di Padu diambil jujur saja. Kalau memang keluarga kita tidak mau lagi mendapat bantuan, dia tidak kita masukkan. Kalau keluarga kita sudah berada pada tahap kondisi yang memadai, tidak bisa kita masukkan. Ini namanya rasa ini, rasa kemanusiaan, rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan. Jadi ini keluarga saya masukkan. Sekarang yang disarankan itu oleh pemerintah pusat, dia pemerintah daerah. Banyak kejadian. Dulu pernah seorang wanita lagi datang kepada saya tidak terima Pak bantuan peserta ini. Apa? Karena sebagai peserta yang tidak itu sudah kaya, tidak perlu lagi mendapat bantuan, dan yang miskin tidak dapat bagian. Saya tidak mau Bang. Nanti saya diserang oleh masyarakat. Jadi Pak Wali tadi itu seperti itu juga ya. Wali, kalau Pak Wali tidak terima Pak Wali, besok tidak ada lagi Pak Wali habis bahwa tidak akan ada bantuan lagi Pak Wali. Akhirnya dia bisa terima juga. Tapi kan sudah mengikuti namanya. Nah, saya minta ya, hari ini Pak Camat ke hadir ini. Ada beberapa camat hadir, ada Pak Wali hadir. Saya minta data ini tolong agak akurat, validasinya agak diperhatikan, sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam pendaftaran. Karena data ini berbicara dan menggambarkan keadaan daerah kita makin banyak orang di Solo, makin gagal pemerintahan. Bagaimana perbedaan? Saya dulu pernah berpikir, katanya pertumbuhan ekonomi kita menurun. Pertumbuhan ekonomi kita menurun dari 5,23 menjadi 5,3. Tapi kemiskinan turun juga.